Kalian streamer, gamer, podcaster, atau content creator dan pengen upgrade peralatan konten, kalian wajib punya alat yang satu ini. Nah, ini tuh sebuah video switcher yang super small dan ultra compact dari Cinestiq yang serinya Mixer Plus. Bagi yang belum tahu video switcher, ini tuh sebuah perangkat yang fungsi utamanya adalah untuk switching kamera, gambar, ataupun video. Video switcher ini biasanya digunakan untuk acara live seperti seminar online, siaran langsung berita, atau acara-acara televisi, pasti pakai video switcher. Atau mungkin bagi streamer gaming atau content creator juga banyak yang pakai perangkat seperti ini. Nah, apa sih kelebihannya ketika kita menggunakan si video switcher ini? Jadi, kelebihannya tuh kita jadi lebih mudah dalam mengatur atau men-switch kamera, gambar, atau video yang akan kita tampilkan secara live atau on air. Nah, mungkin videonya akan sedikit panjang ya, karena banyak fitur dan fungsi utama yang akan aku bahas. Jadi, kalian bisa siapin kopi dulu atau cemilannya sebelum lanjut ke pembahasan lebih detailnya. Nanti untuk link pembelian produk ini aku akan sematkan di kolom deskripsi. Secara form factor ini tuh seperti ini ya, super small, compact, jadi ringkas untuk dibawa-bawa ya. Misalnya kita mau event gitu, ya ini super ringkas. Dan untuk materialnya ini terbuat dari plastik ABS yang cukup solid ya, jadi secara build quality ini udah oke banget. Terus dia udah built-in screen 4 inch, yang aku rasa ini udah cukup banget untuk video switcher sekecil ini. Tapi kalau kalian merasa kurang, kalian bisa extend ke monitor eksternal via HDMI outnya atau HDMI aux-nya. Kemudian di front panelnya ini ada banyak banget tombol, ada knob-nya yang nanti akan kita bahas fungsinya. Di bagian belakang ada 6 port HDMI, 4 untuk HDMI in, terus 1 port untuk aux dan 1 port lagi HDMI out. Ada port LAN juga untuk koneksi internet dan ada jack DC in 12 volt untuk power adaptornya. Jadi untuk total HDMI inputnya ada 4 ya. Jadi kita bisa masukin 4 source video misal dari kamera, smartphone, ataupun laptop juga bisa. Terus sebelah samping kanan ada 2 port USB-A, yang satunya ini USB 3.0 ya untuk UVC, dan ini udah lossless jadi outputnya nanti akan jernih dan akurasi warnanya juga oke. Kemudian satunya lagi untuk update firmware atau masukin gambar. Kalau di sini PET ya namanya. Lalu ada 3 port 3,5 mm, 2 untuk input mic, dan satunya untuk earphone monitoring. Kemudian di samping kiri ada grill aja dan di bagian bawah ya seperti ini ya. FYI, untuk Cinestiq Mixer Plus ini ada yang versi SDI ya, jadi kalau kalian pengen pakai koneksi SDI, kalian bisa pilih yang versi SDI aja. Untuk spesifikasi input dan outputnya maksimal di 1080p 60 fps ya. Udah cukup banget untuk event atau live stream di range budgetnya. By the way, ini harganya di 5 jutaan aja. Untuk kompatibilitasnya, ini tuh udah support Mac dan Windows ya, jadi kalau kalian pengen live stream menggunakan aplikasi OBS atau yang lainnya, ini bisa. Nah, sekilas hal yang mencolok pada video switcher ini adalah bagian switcher kameranya yang ditandai dengan nomor 1 sampai 4 sesuai dengan port HDMI-nya. Dan di sini ada 2 segmen. Di segmen yang pertama adalah program atau PGM yang di bagian atas ini ya, untuk menunjukkan source video yang kita tampilkan ke outputnya secara on air. Kemudian kalau yang PVW atau preview itu adalah sebelum kita tampilkan ke PGM atau program. Jadi istilahnya untuk persiapan next videonya. Jadi cara pakainya gini, misal kita pertama mau nampilkan dari HDMI yang nomor 1, terus yang kedua kita mau tampilkan HDMI 2-nya, maka kita tekan aja nomor 1 di segmen PGM dan nomor 2-nya di segmen PVW. Nah, untuk transisi atau switch-nya ada 2 tombol di sini, ada cut dan auto ya di sebelah sini. Bedanya untuk yang cut untuk pindah tanpa transisi dan untuk yang auto untuk pindah dengan transisi. Dan kalau kita mau ganti, kita bisa tekan tombol menu dan pilih efek ya dengan menekan tombol knob-nya. Nanti akan masuk ke menu sub efeknya ya. Nah, kalau kalian mau ganti style transisinya, kalian tekan aja efek ya. Nanti akan muncul banyak di sini transisinya. Oke, setelah kita set transisinya, kalau kita mau tampilin single picture atau single view, kita bisa tekan tombol MV di sini. MV di sini adalah multi view ya.
Jadi kalau MV-nya ini hidup, maka tampilannya akan jadi multi view. Dan kita juga bisa set ya untuk nampilin outputnya menjadi multi view ya. Jadi ini udah mantep banget. Jadi di sini udah ada tombol dedicated FTB atau fade to black ya. Kemudian ada still untuk freeze videonya, dan di bawahnya ada e-stop atau emergency stop. Kemudian yang paling bawah adalah pad atau pattern ya. Biasanya ini kita pakai untuk background. Kemudian kita bahas menu audio. Di bagian menu audio ini kita bisa atur audio sesuai dengan source-nya. Untuk yang aku pakai ini masih settingan default ya. Kita bisa atur audio PGM dari inputan HDMI misalnya, microphone dan headphone. Kemudian ada volume dan juga delay-nya. Kecuali untuk HP ya atau headphone, kita bisa atur source-nya ngambil dari mana dan volumenya aja. Pada bagian front panel juga terdapat tombol dedicated audio untuk monitoring level audio dan adjust berapa desibel kita mau set. Tentu ini memudahkan banget untuk mengontrol dan monitoring audionya. Lanjut ke menu PIP atau Picture in Picture. Dan pasti aku yakin kalian udah pada tahu teknik ini ya. Jadi teknik itu seperti overlay ya, menggabungkan dua video. Biasanya itu digunakan oleh para streamer atau gamer untuk live stream ya. Jadi dia menunjukkan facecam atau mukanya pada saat bermain game. Dan itu yang dinamakan teknik Picture in Picture. Caranya seperti ini, tekan tombol menu, kemudian pilih PIP, dan kita tekan aja knob kanan ini ya. Dan kita bisa pilih source-nya, misalnya di sini dari in3, artinya yang akan dijadikan source PIP-nya ada pada HDMI in3. Lalu kita bisa atur size-nya juga ya di sini, dan untuk posisinya juga bisa kita atur dengan menggunakan analog di sini. Kemudian kalau udah, pastikan indikator sebelah sini terpilih PIP ya. Kemudian kita bisa klik tombol on air, maka langsung jalan PIP-nya. Lanjut ke menu Luma atau Luma Key. Jadi teknik ini digunakan untuk membuat video jadi transparan ya, sehingga video yang ada di layar belakangnya akan terlihat. Jadi semacam overlay gitu ya dengan mengatur tingkat transparansi videonya. Cara menggunakannya cukup simple ya. Di menu Luma ini kita bisa pilih key source-nya. Kemudian kalau udah kita set fill source-nya. Kemudian kita atur parameternya. Ada threshold, gain, dan inverse. Hasilnya kurang lebih kayak gini ya. Ini beda dengan teknik chroma key ya. Jadi kalau chroma key itu menghilangkan warna tertentu dari video ya. Biasanya itu hijau. Jadi orang kebanyakan pakai green screen di latar belakangnya ya. Dan kemudian akan dihilangkan dengan teknik chroma key tadi, sehingga background videonya jadi transparan dan bisa di-replace dengan background yang lainnya agar lebih menarik. Nah, di Mixer Plus ini kita bisa masuk ke menu chroma, pilih key source-nya. Nah, kalau udah kita bisa pick color. Kalau aku pakai yang keyget ya, agar lebih presisi warna yang akan kita ilangin, kita bisa geser posisi selektornya pakai analog PTZ ini ya. Dan kalau udah, kita ke parameter lain. Di sini ada similarity, smoothness, dan masking-nya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Kemudian ada menu DSK atau downstream key. Kita bisa pakai untuk nampilin teks, logo, atau video tanpa merubah video yang ada pada layer di bawahnya. Jadi untuk downstream key ini bisa tampil walaupun kita switching ke kamera lainnya atau ke gambar yang lainnya. Jadi untuk cara pakainya kayak gini ya. Kita masuk aja ke menu DSK, kemudian pilih key source-nya, dan atur parameternya ya. Ada threshold juga, gain, inverse, dan masking-nya. Nah, ini tuh aku suka di inverse jadi kayak gini ya. Ini keren banget ya. Tapi kalau kalian cuman mau nampilin logonya aja, kalian juga bisa lewat menu logonya ini saja ya. Cara pakainya kita scroll aja ke indikator logo. Kalau udah, kita klik tombol on air. Kita juga bisa upload logonya di aplikasi control center-nya ya di Mixer Plus ini. Oke, lanjut ada menu PTZ ya untuk mengontrol kamera PTZ atau pan tilt zoom dengan menggunakan interface Visca-nya dan koneksi di jaringan yang sama. Jadi kalian bisa search kamera PTZ-nya, kemudian kita juga bisa atur parameter-parameternya.
Secara fungsi begitu ya, tapi aku nggak bisa praktekin langsung ya karena di sini aku nggak punya kamera PTZ-nya. Oke, lanjut ke menu image. Kalau kalian sering nonton TV, pasti kalian nggak asing dengan fitur e-stop ini ya, atau emergency stop. Di menu ini kita bisa atur e-stopnya mau pakai color bar atau yang single color. Fitur e-stop atau emergency stop pada video switcher dirancang untuk situasi darurat yang jarang terjadi. Misalnya, operator siaran perlu segera menghentikan semua sinyal output siaran karena alasan keamanan, teknis, atau konten yang tidak pantas. Jadi, misal ada kondisi seperti itu, kita bisa pakai fitur e-stop ini. Oke, selanjutnya ada menu port. Di menu ini kita bisa setting output program, aux, LCD, frame rate, dan flip. Settingan yang aku pakai untuk aux-nya aku pakai MV atau multiview, kemudian program aku pilih program, kemudian LCD aku pilih program juga, dan untuk frame rate-nya aku pilih yang 1080p 30 fps aja biar lebih ringan. Kemudian yang terakhir ada menu sistem yang isinya terdapat submenu lagi yaitu sistem, joystick, network, info, mem, dan reset. Di dalam sistem ada konfigurasi bahasa, OSD timer, backlight, keylight, serial, dan version. Kemudian kita juga bisa kalibrasi joysticknya dan kita bisa sesuaikan dengan ROM-nya ya. Kemudian ada settingan network di sini kalau kalian mau konekin ke jaringan dan ada info sinyal status. Kemudian mem channel ini untuk menyimpan konfigurasi dari video switcher ini dan ada reset untuk merubah settingan ke pabrik. Nah, seperti itu ya menu-menu yang ada di Cinetrack Mixer Plus ini. Nah, sekarang kita akan praktekin cara konfigurasi di aplikasi OBS ya. Nah, untuk bisa terdeteksi di OBS, kita mesti colok kabel USB-A-nya ini ke port USB UVC yang ada warna birunya ini ya. Dan kalau udah, kita buka aplikasi OBS-nya. Lalu kita bisa tambah source-nya. Di sini kita bisa pilih video capture device ya. Kita namain aja Cinetrack Mixer Plus. Kemudian OK. Lalu di bagian device kita pilih USB streaming ya, lalu OK. Maka akan langsung tampil di OBS-nya. Untuk audionya, kalau kita mau ambil dari video switcher ini, kita bisa pilih yang USB streaming ya. Atau kalau kita mau pakai dari sound card, kita juga bisa masukin sound card kita. Nah, untuk output yang akan tampil di OBS, kita bisa atur di menu port ya. Ada program, aux, LCD out, dan kita bisa setting sesuai dengan keinginan kita. Kita juga bisa record hasil Cinetrack ini ya di OBS dan ini sangat efisien banget untuk live stream. Simple banget ya, aku yakin kalian yang habis nonton video ini jadi langsung jago untuk live stream. Jadi selama aku pakai Cinetrack Mixer Plus ini, aku merasa cukup puas dengan fitur-fitur yang dimilikinya. Walaupun secara size ini kecil, tapi fitur-fitur esensial untuk sebuah video switcher budget ini udah mumpuni banget. Kayak PIP, DSK, chroma key, dan lain-lain. Dan cara penggunaannya pun ini cukup mudah ya, dan bagi kalian yang baru pertama kenal alat ini atau mungkin baru seharian pakai pun langsung paham ya dengan si video switcher ini. Pokoknya ini worth it banget ya, apalagi ini udah built-in screen 4 inch ya, dan udah mendukung Visca ya untuk mendukung PTZ kamera. Walaupun saat ini aku juga belum punya PTZ kameranya, tapi semoga next punya ya. Dan dengan adanya video switcher ini akan jadi game changer di channelku ini ya. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa aku bahas. Jika ada kesempatan lain mungkin aku akan bahas secara detail ya dari case per case-nya. Dan bagi kalian yang mungkin masih bingung bisa komen di bawah ya. Nanti kalau ada waktu atau aku bisa jawab, aku akan jawab. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Aditya Pratama pamit and see you on the next video.